Fa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz dan Ustadzah yang menjadi panitia dan ayah bunda yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi kajian pada hari ini. Tema yang disampaikan kepada saya adalah orang tua visioner langkah awal mewujudkan generasi khair ummah. Karena di sini menjadi orang tua sebagai subjek ya, orang tua yang visioner. Nah, seperti apa sih? Nah, saya mau mulai dari bagaimana Al-Quran mengarahkan kepada kita sebagai orang tua yang sebelum anak-anak kita lahir, kita menikah terlebih dahulu, sepasang suami istri. Nah, pada saat menikah berarti sudah siap berkeluarga, siap juga bahkan sangat menantikan kehadiran anak-anak. Nah, maka visi keluarga muslim ini perlu kita pahami bersama dan perlu kita emban bersama bahwa visi keluarga muslim itu bukanlah lagi ketika suami bersatu dengan istri, suami sibuk dengan dunianya, istri sibuk dengan dunianya. Tidak, kalau sudah berkeluarga berarti perlu disamakan, perlu disatukan. Visinya apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam surat Ar-Rum, ya, satu diantaranya yang menjadi visi keluarga muslim itu adalah bersatunya suami istri itu untuk diantaranya memunculkan rasa kasih sayang atau saling menyayangi. Ya. Jadi adanya rasa kasih sayang. Nah, itu kalau kita bicara potensi manusia, ya, itu berarti saling memenuhi kebutuhan terhadap naluri nauknya. Ya, istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri, demikian juga nanti ketika lahir anak-anak. Mari kita sama-sama baca surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah an khalaqalakum min anfusikum. Dia menciptakan untukmu, lakum, pasangan dari dirimu sendiri. Artinya sejenis, ya, sama-sama manusia. Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan sakan, ketenangan. Ya. Supaya mendapatkan ketenangan, bukan sebaliknya. Kesusahan atau kegalauan atau kegelisahan, tapi litaskunu ilaiha. Jadi para suami mendapatkan ketenangan dengan kehadiran istri. Kemudian terjadi di antara keduanya mawaddah warahmah. Ya, rasa kasih sayang. Karena bainakum mawaddah warahmah. Jadi bukan sepihak. Jadi suami nyayang istri, istri nyayang suami. Nah, ini termasuk ya kalau kita pikirkan sebelum menikah dan sesudah menikah itu rasanya beda. Ini bagi yang sudah berkeluarga pasti bisa membedakan sebelum menikah dan sesudah menikah. Dan di sini halal saling menyayangi, saling mencintai. Nah,
Ya. Nah, ini dulu yang pertama. Jadi menikah itu bukan semata-mata supaya istri melayani suaminya dan suaminya menafkahi istrinya, gitu. Tapi di situ ada mawaddah warahmah. Saling mencintai dan menyayangi di antara keduanya. Nah, ini nanti magnetnya akan ada pengaruh kepada anak-anak ketika lahir. Nah, apakah ini ketika menikah sepasang suami istri sudah bertekad, namanya visi itu kan pasti akan diemban. Apapun yang terjadi, kita tetap harus saling menyayangi misalnya. Bukan kamu, saya. Enggak gitu. Ya bukan berkeluarga namanya kalau seperti itu, kos. Ya. Nah, jadi saling menyayangi ini yang pertama. Berarti kalau saling menyayangi bahagia bersama. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Ya. Kemudian yang kedua dalam surat At-Tur ayat 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, jadi walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum dan anak keturunan mereka atau anak cucu mereka yang mengikuti mereka bi iman, ya, yang mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami hubungkan, ya, alhaqna bihim. Salah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Dan kami hubungkan, kami sambungkan, ya. Jadi disambungkan. Jadi antara orang yang beriman dengan dzurriyyahnya dan tidak dikurangi sedikit pun pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasabat rahin. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Nah, surat At-Tur ayat 21 itu menjelaskan bahwa nanti ya orang-orang beriman itu akan dihubungkan dengan anak cucunya. Jadi kalau orang tuanya masuk surga, dia juga bisa menarik anaknya. Kalau anaknya masuk surga, nanti juga dia bisa menarik orang tuanya. Dalilnya yang lain. Kalau ini yang orang tuanya, ya. Nah, kalau anaknya masuk surga, dia bisa menarik orang tuanya dari neraka. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa menarik anaknya dari neraka, tapi bisa dari misalkan derajat surga yang rendah dengan derajat ke derajat surga yang lebih tinggi apabila orang tuanya berada di surga yang lebih tinggi. Nah, ini berarti ada magnet orang tua mengajak anaknya atau mengikut sertakan keturunannya. Untuk apa? Masuk surga bersama. Jadi visi keluarga muslim di dunianya mereka saling menyayangi, saling membahagiakan. Kemudian sampai juga bahagia bersama di akhirat karena masuk surga bersama. Ya. Nah, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'du ayat 23. Harus latarnya putih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka yadkhulunaha memasukinya bersama-sama, man salaha min abaihim, ya, bersama orang-orang soleh, ya, mereka masuk bersama, yaitu orang-orang soleh masuk bersama. Jadi kalau berarti soleh bersama, maka masuk surga bersama, min abaihim,
yang terdiri dari bapak-bapaknya, bapak ya termasuk kakek di sini, azwajihim pasangannya, wa dzurriyyatihim dan anak cucunya. Dzurriyyah anak cucu masuk. Kalau aulad berarti dia anaknya. Nah, dzurriyyah. Jadi surat Ar-Ra'd ayat 23 ini juga menjelaskan kepada kita bahwa visi keluarga muslim adalah menjadi soleh bersama untuk masuk surga bersama. Ya. Nah, siapa pimpinannya? Ayah sebagai direkturnya. Untuk apa? Merealisasikan di dalam rumah ini terjadi relasi sayang menyayangi, cinta mencintai, menebar kasih sayang antara sesama yang ada di dalam keluarga, terutama dicontohkan oleh ayah bunda. Kemudian ya berarti di situ bahagia bersama. Nah, kemudian masuk surga bersama. Nah, supaya masuk surga bersama, sama-sama menjadi soleh. Tidak hanya, ayah jangan hanya soleh sendiri, ibu jangan hanya soleh sendiri, ya, bunda jangan hanya soleh sendiri, tapi soleh bersama. Bersama pasangan, bersama anak-anak. Nah, ada satu garis keras, ya, garis keras yang disampaikan oleh Allah kepada kita, diajarkan oleh Allah kepada kita, yaitu dalam surat At-Tahrim. Nah, ini seruan kepada kepala keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah, selamatkanlah, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun syidad. Jaga neraka itu ada malaikat yang gilaz syidad, yang keras, yang kasar keras, ya. La ya'sunallaha, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia tidak pernah membantah kepada Allah. Artinya apa kata Allah? Kata Allah siksa-siksa. Nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa dilobi-lobi. Ya. Jadi, malaikat yang keras dan kasar, malaikat yang kasar dan bersikap keras, karena dia tidak pernah mau dilobi. Ya, kalau di manusia ini banyak lobi-lobinya, yang berat jadi ringan, yang ringan jadi berat. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Nah, kalau malaikat tidak, dia tentara Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menyalahi, tidak pernah mendurhakai Allah, ma amarahum, terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, ini warningnya setelah ada anjuran di depan, kemudian warningnya kepada kepala keluarga, itu para ayah, untuk apa? Memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kalau tidak, maka dirinya dan keluarganya itu akan bersatu dengan batu menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua selamat dari ancaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dari sini apa yang kita bisa dapat pahami terkait dengan orang tua visioner, ya. Jadi kalau di atas tadi sudah sama-sama membahagiakan, saling membahagiakan, kemudian saling bekerja, saling mengajak atau mengaruskan untuk soleh bersama agar masuk surga bersama. Nah,
yang At-Tahrim ayat 6 ini, kepala keluarga wajib untuk menjaga diri dan keluarganya. Berarti di sini ayah harus selamat juga dari api neraka. Jadi ayah harus menyelamatkan dirinya juga dari api neraka oleh amalnya sendiri. Jangan sampai gini, aku pengen masuk surga tapi anakku aja yang ngaji, anakku aja yang sholat. Nah, kan tadi masuk surga bersanya man sholah. Ya kalau orang tuanya nggak soleh, nah bisa nggak gitu di ini nanti? Itu tergantung dosanya ya. Nah kalau anaknya banyak yang masuk surga, banyak yang menariknya, nanti bobot dosanya. Yang jelas dia mukmin ya, kalau kafir nggak bisa. Nah jadi di sini berarti ayah bertanggung jawab untuk mensolehkan dirinya, mana menyelamatkan dirinya dari api neraka, sekaligus menyelamatkan keluarga. Berarti yang bertanggung jawab menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Nah, ini visi keluarga muslim yang dipimpin oleh seorang ayah, bukan dipimpin oleh seorang ibu. Nah, bagaimana dengan generasi? Nah, ya. Bagaimana dengan generasi? Ini sebelumnya, ya sebelum ini ada yang belum saya cantumkan di PPT, banyak ya, terutama dari Nabi Ibrahim yang dicontohkan oleh Allah sebelum lahir anak itu. Kita sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Jadi ketika sebelum lahir anak, kita sudah canangkan anak itu minas solihin. Kemudian apalagi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum lahir. Ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa yang diajarkan kepada kita? Jadi Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi berarti kita dari mulai belum lahir anak itu sudah mencanangkan dia sebagai anak soleh. Wa in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Ketika orang tua orang ibu hamil. Jadi baik ayah maupun bundanya ketika anak masih di dalam kandungan itu sudah dicanangkan, sudah didoakan. Doa itu berarti harapan, sudah ditanamkan harapan, sudah dicanangkan bahwa dia akan menjadi anak soleh, dia akan menjadi qurrata a'yun, dia akan menjadi imamul muttaqin. Ya. Nah, di dalam Islam sejatinya, berarti kan kalau untuk menjadi tadi anak soleh dan sebagainya kan nggak otomatis gitu ya. Nah maka kita harus pahami di dalam Islam sejatinya proses pendidikan itu bukan untuk menghasilkan orang-orang yang tahu saja. Manusia itu adalah Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik. Ya, makhluk terbaik dari sisi fisiknya, makhluk terbaik dari sisi potensinya, dia punya akal. Dari sisi fisiknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi semua anggota tubuh dan kadar-kadarnya itu ahsani taqwim. Ya. Nah, kemudian ketika Allah memberikan ukuran khairul bariyah, ternyata manusia yang beriman dan beramal soleh itu lebih baik daripada semua makhluknya. Nah, maka sejatinya proses pendidikan dalam Islam itu adalah melahirkan manusia terbaik. Nah, berarti kalau kita mendidik anak kita, kita harus ya, kita ada tanggung jawab arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan atau untuk menjadikan anak kita itu sebagai manusia terbaik. Ya. Dalam Al-Quran ada kriteria ibadur rahman. Banyak tuh dalam surat Al-Furqan mulai dari ayat 60 berapa tuh? 63 ya. Sampai 74. Ibadur rahman. Nah itu ini belum tidak saya tentukan di PPT ya. Nah banyak sebenarnya kriteria-kriteria siapa sih
manusia terbaik itu. Nah, ini diantaranya adalah yang ada dalam surat Al-Bayyinah. Siapa sih manusia terbaik itu? Nah, ketika kita mendidik anak kita berarti kita harus mengarahkan pada manusia terbaik. Nah, judulnya tadi kan orang tua visioner. Berarti sebelum anak itu lahir sebenarnya dicanangkan seperti apa, diarahkan seperti apa, ditargetkan, nanti diturunkan dalam target-target jangka pendek. Itu harus dimiliki. Namanya juga visioner, berarti tidak serabutan, ya. Kalau masalah ini maka ini, terus baru sambil cari ilmunya gitu. Kita harus punya, ya, harusnya sebelum anak itu lahir. Nah, tapi kalau belum berarti teruslah belajar, jangan pernah merasa cukup ilmunya, karena ilmu yang diajarkan oleh Allah lewat wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kita belajar itu tidak akan pernah habis. Jadi belajar itu sepanjang masa, termasuk belajar menjadi orang tua. Zaman juga berubah, anak-anak kita lebih dari satu, seringkali ada ujian yang berbeda, gitu ya. Nah, maka kita mendidik anak kita ini agar menjadi manusia terbaik. Dan kriteria manusia terbaik itu dari sang penciptanya, bukan dari kita. Karena kita ini hanya dapat titipan. Pemilik anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 7. Al-Bayyinah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ulaika hum, mereka itu adalah khairul bariyah. Ulaika hum, mereka itu semua mereka benar-benar khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sebaik-baik makhluk ini Abu Hurairah dan segolongan ulama menyimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan, makna ayat ini adalah orang-orang yang beriman dari kalangan manusia lebih utama dari para malaikat. Ya. Termasuk para sahabat itu mendefinisikan bahwa manusia dengan akalnya itu afdalul makhluqat. Jadi afdalul makhluqat, makhluk yang utama. Nah, jadi pada dasarnya, pada hakikatnya, anak kita ketika terlahir, dan dia pasti terlahir sebagai manusia, dia sudah diberikan potensi oleh Allah untuk menjadi makhluk yang mulia dengan adanya akal. Nah, iman dan amal soleh, iman itu sandarannya akal. Amal soleh juga sandarannya kepada iman yang sudah dipastikan kebenarannya oleh akal, kemudian nanti akal di amal soleh tinggal memahami seperti apa pelaksanaannya, apa syarat-syaratnya dan ketentuannya, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, yaitu iman dan amal soleh. Yang kedua, manusia terbaik itu adalah pembelajar Al-Quran dan pengemban Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik, ya, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Quran wa 'allamahu wa man 'allamal Quran. Jadi pembelajar Al-Quran itu adalah juga termasuk profil manusia terbaik. Pengemban Al-Quran juga adalah profil manusia terbaik. Nah, karena itu dari hadis ini, dia dalam satu paket, ta'allamal Quran tidak berhenti di situ saja, tapi setelah ta'allamal Quran wa 'allamal Quran.
Nah, kalau sebagai guru dan juga ayah bunda sebagai guru utama bagi para ananda, ini sudah terlanjur nih lahir anak-anak. Tidak bisa tidak, ayah bunda harus menyiapkan diri sebagai orang yang allamal Quran. Ya, karena itu wajib diajarkan sebagai landasan hidup. Dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, maka ketika ayah bunda sudah mendapat amanah sebagai allamal Quran bagi anak-anaknya, kalau guru bagi murid-muridnya lebih banyak. Ayah bunda sebenarnya lebih sedikit ya, anaknya nggak sampai 10. Paling juga 3, 4, 5. Kayaknya kalau sekarang paling banyak 6 ya. 6 tuh udah banyak, jarang yang 8, bisa dihitung jari. Nggak kayak dulu anaknya 12 gitu ya. Tapi orang tua dulu nggak pernah ngeluh. Kalau sekarang 2 juga udah ngeluh, 1 udah ngeluh. Nah, karena apa? Orang tua punya banyak kepentingan, sementara kepentingan kehidupan akhiratnya seringkali tereliminasi. Ya, bukan berniat sih, tapi dengan bergelut dengan kehidupan ini seringkali tereliminasi. Nah, lalu yang keempat apa? Nah, ini juga sekarang ini ya perlu kita perhatikan karena memang ini tidak seperti dulu zamannya. Sekarang anak tuh dewe-dewe juga. Bahkan kadang-kadang saya lihat yang orang tua sendiri juga sudah sendiri-sendiri. Nah, ini juga menjadi ya profil yang harus kita realisasikan yang pada anak kita, yaitu apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nah, ini Rasulullah jadi teladannya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik khairukum li ahli kepada keluarganya. Yang terbaik muamalahnya kepada keluarganya. Wa ana kata Rasulullah dan saya adalah orang terbaik, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ini Rasulullah teladannya bahwa Rasulullah itu baik kepada keluarganya. Nah, karena itu di rumah memang relasi dengan anak istri oleh kepala keluarga yaitu seorang ayah bukan relasi atasan bawahan, bukan relasi hubungan bos dengan karyawan, bukan relasi hubungan pemimpin dengan bawahan. Walaupun memang ayah itu sebagai pemimpin tapi relasinya adalah kasih sayang, relasinya adalah membahagiakan ya, membahagiakan anak istri, menyayangi anak istri, menyelamatkan anak istri dari jilatan api neraka. Nah, anak kita juga kita ajari seperti itu, bahwa agar dia menjadi khairukum li ahlihi, dia orang yang terbaik terhadap orang yang berbuat baik atau yang memperlakukan keluarganya dengan perlakuan yang terbaik ya. Ya, itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, profil manusia terbaik itu adalah banyak kebaikan dan sedikit keburukan. Nah, ini penting banget ini. Banyak kebaikan dan sedikit keburukan. Artinya, dia terbiasa berbuat baik. Berbuat buruk atau salah hanya sekali-sekali. Nah, disinilah pentingnya kenapa harus ada pola hidup. Kenapa harus ada pola ibadah. Kenapa harus ada KHS. Aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kenapa harus ada albiahku? Supaya kita mendidik Ananda dan tergaligus kita, karena kita adalah gurunya, itu kita fokus. Ya, fokus untuk berbuat baik, berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena manusia terbaik itu bukan tidak pernah berbuat salah, tetapi perbuatan salahnya sedikit atau sekali-kali dan tidak disengaja. Tapi perbuatan baiknya seabrek karena memang direncanakan. Direncanakan untuk berbuat baik. Hari ini mau apa amal solehnya? Mau apa? Mau setiap bulan ada keutamaan amal soleh. Dan di sini tentu saja
jangan cuma membatasi yang wajib-wajib saja, itu minimalis, bukan pemimpin. Karena itu anak-anak kita sekalipun mereka masih SD kelas 4, 5, 6 ketika dulu offline itu kita ada mabit supaya dia ada latihan puasa Senin Kamis. Walaupun kita latihannya baru satu, misalnya kalau nginap Rabu berarti latihan puasa Kamis atau latihan puasa Senin. Jadi hanya semalam mabitnya dalam sepekan. Kemudian apa di situ? Ada latihan sholat tahajud. Mereka di sekolah itu sampai lebih dari 24 jam ketika mabit. Mereka datang ke sekolah sebelum jam 7, ya. Nah, jam 7 mereka baru kembali jam 7 pagi itu berarti baru 24 jam. Nanti mereka kembali lagi setengah 3. Jadi lebih dari 24 jam, maka pola hariannya akan tampak. Nah, maka kenapa harus ada mabit? Biar anak-anak terlatih dalam hari-harinya dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kelihatan ibadahnya seperti apa, makannya seperti apa, mandinya bagaimana, belajarnya bagaimana, ngajinya bagaimana, supaya dia dikondisikan, jangan semua waktunya main, tapi ada waktu belajar, ada waktu bermain. Mabit itu kan dikasih waktu bermain, ya. Ada waktu makan, ada waktu mandi, sehingga pola harian yang 24 jam itu ditata di situ, ya. Nah, selebihnya orang tua, tapi ketika daring ini benar-benar orang tua jadi andalan. Orang tua dalam suasana pembelajaran daring ini benar-benar sebagai guru utama yang sesungguhnya, ya. Benar-benar menjadi guru utama yang sesungguhnya. Nah, sehingga awal-awal dulu banyak kaget, tapi sekarang saya yakin tidak lagi lah, orang udah 1 tahun lebih, ya. Nah, sehingga orang tua sangat berasa, ya. Siapapun termasuk guru yang berstatus orang tua yang punya anak sendiri, selama daring ini sangat terasa bahwa kita harus punya ilmu di dalam mendidik anak dan juga harus kreatif dalam uslub, pinter dalam berbahasa atau cerdas dalam berbahasa, ya. Yang keenam, memberi makan orang lain, ya, membiasakan berbagi. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makanan. Nah, ini kan kita sudah, ya, ada juga kegiatannya ini, yaitu apa? Berbagi hari Jumat, berbagi di bulan Ramadan. Jadi ada yang pekanan. Nah, juga di mabit biasanya anak-anak berbagi yang 4, 5, 6. Kalau yang 1, 2, 3 berarti berbaginya di hari Jumat. Ya. Kemudian selanjutnya menepati janji. Nah, ini juga penting, amanah, ya. Nah, di sini hadisnya dalam membayar hutang, tapi sebenarnya tidak hanya membayar hutang. Khairukum ahsanukum qada. Khairukum man at'amut ta'am, man at'amat ta'am. Nah, ini semua adalah hukum syara yang harus kita biasakan dilaksanakan oleh para ananda. Ya, ini baru sebagian dari yang harus dia lakukan. Belum nanti sholatnya, puasanya, pakaiannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah profil manusia terbaik. Lalu bagaimana dengan profil generasi terbaik? Nah, kalau generasi komunal, apa yang harus menonjol ketika individu itu seperti ini, ya, walaupun ini mewakili, ya, masih ada yang lainnya. Nah, kemudian profil generasi terbaik secara komunal sama-sama harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara personal dia beriman kepada Allah, secara komunal relasinya adalah beriman. Jadi sama-sama landasan iman. Jadi apa? Kita dalam berinteraksi landasan iman. Kemudian apa yang harus ada secara kelompok? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Iman dan beriman dan amar ma'ruf nahi mungkar di atas landasan iman, inilah yang menjadi profil generasi terbaik. Sehingga apa? Dia akan menjadi pilar pembangun peradaban karena dia terbiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, mari kita baca sama-sama surat Ali Imran ayat 110 sebagai landasan
profil yang kita jadikan sebagai profil generasi terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum lafasiqun. Kamu adalah umat terbaik. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada memang yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, dalam penjelasan tafsir Al-Muyassar dikatakan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu adalah kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat ya, yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Nah, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia dalam hal apa? Keimanan dan amal perbuatan. Kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Kenapa? Karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu yang dianjurkan oleh syariat, ya. Jadi karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah, juga kalian melarang berbuat mungkar. Nah, dan kalian beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ya, ini poin pentingnya. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ya, itu adalah umat terbaik. Nah, kemudian apalagi profil generasi terbaik? Ternyata anak-anak kita itu secara generasi harus ada di antara mereka itu yang faqih fiddin. Ya. Makanya di sini khairu ummah itu membuat ada faqih fiddin. Boleh dia saintek, tapi dia harus faqih fiddin. Nah, kenapa harus ada yang faqih fiddin? Nah, ini dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi sebagian atau segolongan saja di antara mereka? Beberapa orang lainnya untuk memperdalam agama. Dan untuk memperdalam agama itu tujuannya yaitu liyundiru qaumahum, agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, jika mereka kembali dari medan perang, la'allahum yahdharun, agar mereka terjaga, ya. Itu terjaga dari mana? Terjaga dari api neraka, supaya mereka menjaga dirinya selamat dari api neraka. Nah, jadi faqih fiddin itu adalah sesuatu profil yang sangat urgen ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, selayaknya kita pun mencanangkan anak kita, murid kita faqih fiddin. Kalau bukan siapa lagi? Siapa yang kita harapkan? Maka kita harus mencanangkan anak kita ini harus faqih fiddin. Murid kita itu harus faqih fiddin.
Karena dalam suasana apapun, sampai dalam suasana perang pun, tetap harus ada sekelompok orang yang belajar agar dia faqih fiddin. Untuk apa? Nah, ini tujuan faqih fiddin yang perlu kita pelajari, yang perlu kita camkan, yang perlu kita benakkan, yaitu apa? Anak-anak kita didik untuk faqih fiddin, sebagaimana dalam ayat ini harus ada kaum muslimin sekalipun dalam suasana perang. Dan ini terkait dengan kalau di tafsir dijelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu terkait dengan nanti ada kalau Rasulullah ada di, artinya perangnya itu tidak dipimpin Rasulullah tapi diutus sahabat yang mimpin, maka Rasulullah tidak pergi berperang. Nah, ini harus ada sekelompok kaum muslimin yang belajar bersama Rasulullah, yang sebagian lagi perang. Nanti kalau yang perang itu sudah datang akan diajari oleh para sahabat yang tinggal bersama Rasulullah supaya apa? Nah, ini catatan pentingnya. Supaya jadi faqih fiddin itu adalah liyundiru qaumahum. Jadi faqih fiddin itu bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi untuk kaumnya. Ya, untuk memberi peringatan kepada kaumnya sehingga kaumnya itu menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya. Jadi faqih fiddin itu bukan untuk ijazah, ya kita mendidik anak kita untuk belajar Al-Quran, dia kemudian menjadi hafiz, dia bisa bahasa Arab, dia keyakinan akidahnya kuat, dia belajar pemahaman tentang Al-Quran, dia hafal hadis, bukan untuk ijazah. Tapi apa? Supaya dia faqih fiddin, yang faqih fiddin ini adalah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Berarti sekarang kepada kaum muslimin, ya, kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang berarti kepada umat, supaya umat menjaga dirinya. Ya. Menjaga dirinya supaya selamat dari api neraka. Jadi setiap muslim itu seperti ayat yang sebelumnya tadi, setiap muslim itu harus menjaga dirinya dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Harus ada sekelompok orang-orang yang faqih fiddin yang selalu mendakwahkan Islam, yang memberikan peringatan di tengah-tengah umat agar umat menjaga dirinya dari jelatan api neraka. Termasuk para pemimpin, jangan dibiarkan dia berada dalam jurang kehancuran atau berada di tepi jurang yang akan menjerumuskannya. Ya, terpeleset sedikit jatuh ke jurang api neraka yang tidak bisa lagi nanti keluar dari situ kalau sudah terjerumus. Ya. Abadan di situ kalau dia tidak punya iman. Kalau dia punya iman, ya masih bisa masuk surga. Tapi berapa hari membakar dosanya itu? 1 hari di neraka, 1 hari di yaumil akhir, itu 1000 tahun. Sanggupkah satu jam di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Sedetik pun kita nggak akan sanggup. Karena nggak bisa lari. Kalau di sini terbakar masih bisa diobati, di sana tidak diobati. Boro-boro diobati. Kulitnya malah diperbaiki supaya dirasakan lagi sakitnya, dirasakan lagi sakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Adakah manusia yang berani menantang azab Allah? Hanya manusia dungu yang berani menantang azab Allah. Kenapa dikatakan manusia dungu? Allah mengatakan seperti itu. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya lah yang mau memilih jalan kehancuran, jalan kehinaan. Contoh sederhana begini. Nih, misalkan ada kawah. Kita kan mungkin ummahat ya, ayah bunda juga pernah lah ke kawah atau bawa anak-anak ke kawah. Biasanya di kawah itu kan ada air mendidih. Ya, ada air panas yang bisa diinjak, ada bahkan air mendidih dalam hitungan detik telurnya udah mateng. Kalau kepercik ke kita langsung melepuh. Nah, kira-kira nih saya tanya kepada ayah bunda, berani nggak nginjak? Jangankan berendam, berani nggak nginjak air mendidih itu? Air mendidih yang ada dalam tanah itu. Saya yakin nggak ada yang berani. Dibayar 1 triliun 1 jam berendam di kakinya dibayar 1 jam berendam di air mendidih. Ada yang mau nggak kira-kira? Saya yakin tidak ada yang mau. Kenapa? 1 jam dia sudah tidak bisa dimanfaatkan.
kelihatan mungkin kakinya sudah melepuh. Ya. Nah, siapa yang bisa menikmati 1 triliun kalau kakinya sudah melepuh? Walaupun belum ada yang sayembara itu. Kayaknya perlu ada sayembara gitu ya. Sayembara 1M nih orang-orang kaya maunya menantang orang yang berani yang berani menantang azab Allah itu dibuat sayembara. Siapa yang berani berendam? Nggak usah seluruh tubuhnya, 1 kakinya saja 1 jam. Nah, dibuka sayembara, ada nggak kira-kira yang berani? Nah, azab Allah lebih dahsyat dari itu, bukan hanya kakinya, seluruh tubuhnya. Maka kalau ada orang yang menerjunkan diri ke situ, ke air mendidih itu seluruh tubuhnya, orang akan bilang itu bunuh diri, pasti dia menginginkan mati. Kalau dia menginginkan hidup, pasti dia tidak mau dibayar berapapun. Karena dia pasti menginginkan kesenangan hidup. Kalau dia masih mau hidup, kecuali dia mau mati, dia tidak butuh kesenangan hidup lagi. Ya. Next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Itu ada catatan yang warna kuning itu. Coba tunggu dulu. Yang Al-Muyassar menghindar. Apa? Yang catatan kuningnya? Nah, jadi tadi orang yang faqih fiddin, dia mengajarkan kaumnya agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah. Jadi orang yang sudah faqih fiddin tadi itu ketika orang berperang dia pulang diajarkanlah apa yang diajarkan Rasulullah pada mereka kalau dulu di masa Rasulullah. Mereka kemudian diajarkan agar mereka ketika kembali kepada kaumnya, mereka yang belum belajar itu bisa menghindari azab Allah dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Atau dengan kata lain, dengan cara mentaati semua perintah, menjalankan semua perintah, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi jelas, faqih fiddin itu bukan semata-mata bukan ijazah, bukan jabatan, bukan untuk kekayaan, tetapi untuk menyelamatkan kaum muslimin dari azab Allah, menyelamatkan umat dari azab Allah. Itu adalah penjelasan tafsir Al-Muyassar tentang ayat tersebut ya, tentang surat At-Taubah ayat 122. Nah, bagaimana penjelasan di dalam tafsir Al-Qurtubi? Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi bahasanya lebih jelas lagi ya. Yaitu bahwa surat At-Taubah ayat 122 itu menunjukkan wajibnya mencari ilmu. Ya, wajib karena perang itu wajib. Ya, jihad itu wajib. Memerangi orang-orang kafir itu wajib. Nah, dalam suasana seperti itu pastilah dibutuhkan banyak SDM. Tapi ternyata harus ada sekelompok orang yang tertinggal. Nah, ini menunjukkan ketika dibenarkan dan diharuskan, maka berarti mencari ilmu itu wajib hukumnya. Bukan sunnah. Ya. Nah, kenapa? Karena Allah mencela. Di dalam ayat itu Allah mencela ketika semuanya berangkat. Tidak ada yang tinggal. Berarti harus ada yang tinggal. Makanya di sini wajib menuntut ilmu. Wajib ada di kalangan kaum muslimin yang menuntut ilmu, ya, yang tugasnya itu tadi memberikan dakwah, menjelaskan ilmu-ilmu tersebut. Setelah dia pelajari, mendakwahi di tengah-tengah umat agar umat ya bisa memelihara dirinya. Mencari ilmu itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki kedudukan yang mulia. Ya. Nah, suatu amal yang disertai dengan ilmu itu nilainya akan lebih tinggi. Jadi beramal saja tanpa ilmu itu berpeluang sesat.
Nah, ya, maka ilmu lil amal. Jadi ilmu itu untuk melandasi amal. Nah, kemudian ya tadi ilmu, mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu wajib, mencari ilmu itu wajib. Nah, kemudian mencari ilmu itu juga adalah merupakan suatu keutamaan yang besar dan memiliki kedudukan yang mulia. Jadi Allah melebihkan kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana hadis yang panjang, cukup panjang ini, ya. Saya bacakan terjemahannya saja karena waktunya terbatas. Nanti ayah bunda panitia nanti silakan di share ya PPT-nya biar bisa dipelajari kembali supaya nanti kita banyak diskusi. Nah, sesungguhnya engkau menyampaikan hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini yang satu lagi. Ini apa potongan apa lanjutannya? Iya. Dari Katsir bin Qais dia berkata, saya pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damsyik, Syria. Tiba-tiba seseorang datang kepadanya lalu dia berkata, "Ya Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari Madinah, kota Rasulullah SAW, untuk suatu hadis yang telah sampai kepadaku." Ya. Untuk suatu hadis yang telah sampai kepadaku. Nah, ini berarti dapat info kalau ada, nah begitulah dulu ya. Jadi dia dapat info kalau Abu Darda pernah mengeluarkan hadis yang didengar langsung dari Rasulullah, maka dikejar sampai ke Abu Darda. Nah, sesungguhnya engkau menyampaikan hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak datang untuk suatu hajat yang lain. Nah, Abu Darda berkata, sesungguhnya, nah berarti diulang nih ya. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan di dalamnya dia mencari suatu ilmu, Allah akan membukakan suatu jalan baginya menuju surga. Masya Allah. Ya. Coba, berarti kalau kita ya, mendidik anak kita untuk mencintai ilmu sehingga dia cinta ilmu, dia belajar terus, mau berjuang mencari ilmu, berarti kita telah membukakan peluang, membukakan pintu. Karena Allah akan membukakan pintu bagi pencari ilmu, suatu jalan menuju surga. Nah, karena itu ayah bunda, ya, selain kita membiayai anak kita juga kalau masih ada kemampuan, bahkan bisa diprogram, kita juga membantu ya teman-teman anak kita atau keluarga kita atau anak-anak yang tidak mampu, anak yatim, agar mereka dalam mencari ilmu. Berarti kita nanti akan membukakan peluang pintu surga buat kita banyak-banyak. Nah, karena itu ayah bunda, karena anak kita ketika mencari ilmu dan memang pasti ada biaya, termasuk Imam Syafi'i juga nasihatnya memang ada biaya dalam mencari ilmu itu. Tapi biaya yang kita keluarkan saat ini tidak sebanyak, tidak waktunya juga tulus zaman, tidak sebanyak waktu yang disiapkan oleh para ulama terdahulu. Ya. Nah, karena itu jangan pernah berpikir untuk mencari pendidikan yang murah semata kepada anak kita, tapi carilah pendidikan yang terbaik yang sesuai dengan arahan Islam. Murah tapi kalau nggak belajar Al-Quran, dan apa yang di Khairul Ummah sekarang sebenarnya itu bukan mahal, murah sekali. Itu sebenarnya murah karena gurunya belum digaji layak sesuai dengan waktu di masa Umar, ya dihitung dengan emas ilmunya. Kita belum menghitung dengan emas. Kita baru menghitung jamnya dengan rupiah, belum menghitung tenaganya dengan emas, belum menghitung pikirannya dengan emas, belum menghitung waktunya. Jadi apa yang ayah bunda keluarkan itu tidak usah dianggap berat. Karena Allah pemilik langit dan bumi, Allah pemilik kekayaan yang ada di bumi ini. Kalau kurang, minta sama Allah.
dan lakukan amal soleh yang menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah. Karena memang mencari ilmu itu suatu amal yang mulia. Kalau kita mengerahkan segenap kemampuan, apakah itu dana, pikiran, ya itu namanya juga mau meraih surga gitu. Kalau bisa, tidak hanya kita membiayai anak-anak kita. Kalau kita tekadkan, insya Allah bisa. Itu saya alami sendiri. Ketika saya buka Khairul Ummah, saya tidak hanya memikirkan biaya untuk anak-anak saya, walaupun saya founder Khairul Ummah, anak saya juga bayar SPP, tapi bagi saya itu tidak masalah gitu ya. Karena apa? Karena memang tadi jalan menuju surga dan Allah berikan jalan itu. Alhamdulillah Allah berikan jalan itu. Nah, jadi memang dalam meraih kemuliaan anak kita ketika kita buat menuntut ilmu, apalagi tadi untuk fakih fiddin, itu adalah satu kedudukan yang mulia, satu amal yang mulia yang akan membukakan pintu surga bagi anak kita sekaligus bagi kita. Bahkan ya dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa para malaikat nanti akan membentangkan sayapnya karena ridhonya kepada para pencari ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, dan ikan-ikan yang ada di dalam laut. Masya Allah. Berapa banyak makhluk yang mendoakan para pencari ilmu. Sudah seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, dan ikan-ikan yang ada di dalam laut. Lah, kalau sudah kita dimintakan ampun, maka jaminan masuk surga itu menjadi tinggi. Sudahlah pahalanya besar, sudahlah doanya diampuni, ada banyak orang yang, banyak makhluk, bukan hanya orang, karena tadi penghuni langit, penghuni bumi berarti malaikat juga, dan juga tadi ikan-ikan yang di dalam air. Nah, bahkan ada lagi permisalan yang juga cukup ekstrim ya untuk memudahkan kita memahami betapa mulianya pencari ilmu, yaitu kelebihan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah bagaikan kelebihan bulan purnama pada bulan purnama atas semua bintang-bintang. Nah, jadi bulan purnama pada bulan purnama itu berarti pertengahan bulan ya, terang. Nah, mungkin kalau yang biasa tinggal di kota nggak begitu berarti ya, karena lampu ada di mana-mana. Tapi saya punya pengalaman tinggal di kampung ya. Kalau liburan dulu itu saya sampai SMA kalau liburan nggak suka di kota, sukanya ke desa gitu. Jadi listrik baru ada di rumah, tidak ada lampu jalan. Bahkan saya masih pernah mengalami di waktu SD, suatu desa, di desa ayah saya itu masih pakai lampu bukan listrik ya. Jadi lampu apa namanya itu yang ada sumbunya. Nah, makanya sekitarnya jadi gelap. Ya. Lampu yang terang itu ya paling petromak. Kalau misalkan warung atau ruang tamunya petromak. Nah, itu kalau malam hari pasti dimatikan. Nah, itu kalau terang bulan yang tadinya gelap, hitam semua, kita bisa lihat, kita bisa kayak di siang hari. Walaupun redup ya, kalau siang hari kan matahari lebih terang, tetapi bisa lihat, bisa main petak umpet. Dan tidak ada rasa takutnya kalau orang di kampung itu main petak umpet di kuburan juga nggak apa-apa. Beda dengan orang kota yang tonton TV itu takut di kuburan. Anak-anak tuh bilang takut ada pocong, padahal nggak pernah ada pocong di kuburan itu, orang yang meninggal nggak pernah keluar ya. Makanya kalau saya ada di SD itu yang ngomong-ngomong setan dan takut gitu ya, ngomong-ngomong pocong, itu dulu waktu mabit itu saya sarankan kepada guru, coba bawa jam 9 ke kuburan. Kebetulan di sini ada kuburan yang dekat dengan Khairul Ummah Bogor Utara. Jam 9 dibawa ke kuburan, kira-kira berani melek nggak? Kalau dia korban nonton TV, dia nggak berani melek. Dia nggak berani, bahkan gurunya dipegang. Tapi kalau anak yang tidak korban, ya dia melek aja. Orang nggak ada yang nongol di kuburan itu, semuanya tidur gitu ya. Tidak ada yang duduk di atasnya. Gitu. Nah, dan ini guru-guru juga nggak semua berani juga itu. Nah, karena apa? Termasuk guru-guru juga sudah korban ya. Nah, bisa jadi orang tua juga ada korban itu, korban pocong ya. Nah, jadi itu kedudukannya luar biasa ya. Nah, kemudian ini riwayat Abu Daud panjang.
Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Nah, jadi orang yang berilmu itu berarti adalah pewaris para nabi. Ya. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia berarti mengambilnya dengan nasib yang baik. Masya Allah ya. Demikian mulianya para penuntut ilmu. Kemudian ada lagi ya, Ad-Darimi ya. Abu Muhammad dalam kitab Musnadnya juga meriwayatkan bahwasanya Al-Auza'i menceritakan dari Al-Hasan, ia berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang dua orang dari Bani Israel. Yang satu alim, sedang sholat fardu, kemudian duduk dan mengajar kebaikan. Yang satu alim, sedang sholat fardu, kemudian duduk dan mengajar kebaikan kepada manusia. Dan yang satunya sedang berpuasa di waktu siang dan bangun di waktu malam untuk beribadah. Manakah yang lebih utama di antara keduanya? Rasulullah menjawab, keutamaan orang yang alim, yang sedang sholat fardu, kemudian duduk mengajar kebaikan kepada manusia atas ahli ibadah, yang sedang berpuasa di waktu siang, dan bangun di waktu malam adalah seperti keutamaan atas orang yang paling rendah di antara kamu. Keutamaanku. Nah, keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kamu. Jadi orang yang paling lemah di antara kita perbandingan Rasulullah. Berarti kan jurang banget. Nah, itulah perbandingan antara orang yang alim beribadah dibanding ahli ibadah toh. Nah, ya. Nah, ini sudah demikian rupa dan ini baru sebagian ini. Ya. Dalilnya baru sebagian yang menjelaskan keutamaan ilmu. Tapi ini juga sudah dahsyat. Sudah dari wajibnya, kemudian urgensinya menyelamatkan umat agar umat bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kemudian tadi perbandingan keutamaan ilmu ya, seperti apa namanya? Tadi cahaya bulan dengan bintang-bintang itu berarti terang. Memang kalau orang berilmu itu kan masalah juga bisa terang. Jadi kalau mumet dengan masalah berarti tambah ilmunya. Kurang ilmu berarti tambah ilmu. Jadi kalau udah berilmu, insya Allah masalah itu akan bisa siap menghadapi. Walaupun memang namanya manusia juga terpancing emosi ketika menghadapi masalah. Tapi ketika ilmu itu bermain, berarti ini akal itu berperan. Walaupun kadang-kadang ketika kita ada masalah, kalau emosi duluan perlu ditenangkan dulu supaya bisa berpikirnya berpikirnya berjalan. Karena memang kalau berpikir itu harus tenang. Kalau dia campur emosi, tidak bisa jernih berpikirnya. Nah, itulah keutamaan ilmu. Nah, karena itu semua bahwa proses pendidikan itu adalah sejatinya tadi melahirkan manusia terbaik, untuk itu kemudian Khairu Ummah mencanangkan ada 4 output. Ya, 4 output. Berkepribadian Islam, berjiwa pemimpin, faqih fiddin, dan terdepan dalam saintek. Nah, insya Allah 4 poin ini sudah mencakup poin-poin yang tadi dijabarkan. Ya, berkepribadian Islam itu penjelasannya panjang lebar, ya. Cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara berperilakunya. Tapi karena waktunya sudah hampir setengah 11, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita bisa teruskan di diskusi. PPT ini nanti bisa diberikan oleh panitia kepada ayah bunda. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, tadi kan sudah terjawab ya. Visioner, orang tua visioner, langkah awal. Apa tadi temanya? Orang tua visioner, langkah awal mewujudkan generasi khairu ummah. Betapa pentingnya orang tua visioner. Nah, ini semua harus ada dalam benak orang tua dan dicanangkan, ya, agar anak kita menuju proses pendidikan anak kita menuju yang demikian. Yang ini semua berdasarkan arahan dari Allah dan Rasul-Nya, berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.
Demikian saya cukupkan untuk penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampilkan materi-materi yang tadi sudah dijelaskan termasuk ada penjelasan 4 output itu. Saya kembalikan kepada Ibu siapa tadi yang menjadi MC? Ibu siapa? Saya Ya, kembalikan. Ya, silakan Bu. Ya, syukran jazakillah khairan kasiran Ustazah. Masya Allah tadi materi yang disampaikan oleh Ustazah Khairul Ummah luar biasa ya ibu-ibu ya. Saya pikir saya tidak akan menyimpulkan lagi karena tadi sudah disimpulkan oleh beliau. Saya yakin pasti kita semua di sini banyak pertanyaan ya. Mungkin juga ada kegelisahan atau pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Saya persilahkan untuk termin pertama ini 3 orang penanya. Silakan baik Bapak atau Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Boleh langsung menyampaikan secara lisan atau secara tulisan di chat juga boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan. Mumpung nih ada ustazah kita, Masya Allah. Assalamualaikum. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam pendidikan kan teorinya kalau anak berprestasi kita diperbolehkan untuk memberikan reward ya. Yeah. Atau sebaliknya ketika anak mungkin melakukan pelanggaran gitu ya, ada istilahnya punishment gitu. Nah, saya ingin bertanya tentang sisi reward. Kadang suka tergelitik aja gitu. Saya tuh kalau kita apa-apa anak diberikan reward, apakah itu tidak membuat motivasi anak jadi berubah gitu? Motivasi anak malah jadinya ke rewardnya gitu. Takutnya gitu. Ini kekhawatiran saya aja, nanti mohon dijelaskan gitu ya. Takutnya saya berpikir ketika ada kita nih yang lihat gitu, nah, dan anak tahu posisinya, oh ayah ngelihat nih gitu ya, bapak ngelihat nih, jadi aku harus berbuat baik gitu supaya aku dapat sesuatu misalkan gitu. Nah itu kekhawatiran saya. Atau begitupun sebaliknya tentang punishment gitu, anak mungkin di depan kita, depan orang tua baik gitu ya, tapi ketika tidak di depan kita, nah itu ada mungkin hal-hal yang tidak baik dilakukan sama dia. Nah, mohon bimbingan dari Umu gitu ya. Kira-kira bagaimana porsi kita memberikan reward dan punishment kepada anak sehingga kekhawatiran saya tadi tidak terjadi gitu ya, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, ini kita kumpulkan dulu atau mau satu persatu dijawab Ustazah? Saya mendingan satu persatu aja ya, supaya baik, nanti nggak lupa. Ya. Siapa tahu pertanyaannya mirip, nanti kalau sudah saya jawab, mungkin ada yang pertanyaan sudah terjawab. Gitu. Ya, baik Ustazah. Ya. Silakan Ustazah. Ya, tentang reward dan punishment. Pertama, landasan filosofinya dulu ya. Memang sekarang sudah mulai ada upaya, ada pemikiran yang mengatakan bahwa reward dan punishment itu tidak bagus, bla 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 gitulah. Ada dan kemudian bukan reward dan punishment, tapi dia sebenarnya ada juga rewardnya, cuma tidak dalam bentuk materi, apa istilahnya gitu ya. Nah, di Khairul Ummah saya masih mempertahankan reward dan punishment karena itu sebenarnya contoh dari Al-Quran. Allah menjanjikan reward itu sebenarnya harapan. Tinggal memang di kata-katanya jangan bahasa syarat. Allah kan menjanjikan wabashir a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannat. Nah, Allah berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka berhak mendapatkan surga. Nah, jadi surga itu kan reward dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Termasuk saya sudah bacakan tadi ayatnya ya, yang di awal. Reward diberikan oleh Allah. Nah, jadi termasuk juga punishment, adanya neraka, azab Allah itu kan punishment.
Nah, sehingga kalau dikatakan reward dan punishment ini tidak tepat, saya sendiri belum bisa menerima. Mungkin reward punishment ini pelaksanaannya yang tidak tepat. Nah, di Al-Quran banyak contoh untuk menyampaikan reward punishment itu seperti apa. Itu yang pertama ya Pak, reward punishment itu ada landasannya. Allah sendiri memberikan reward kepada orang yang beriman beramal soleh dan memberikan punishment kepada orang yang kafir atau orang kafir terutama, kemudian orang yang bermaksiat, orang munafik. Nah, yang kedua, bagaimana membahasakan reward? Nah, membahasakan reward itu harus bahasa harapan, bukan bahasa syarat. Berbeda ya. Bahasa harapan dengan bahasa syarat. Kalau bahasa syarat itu beban. Terutama bagi anak yang belum balik itu belum bisa. Tapi kalau bagi anak yang sudah balik sebenarnya nggak masalah. Tapi kita lihat juga anaknya. Anaknya itu berani ditantang apa enggak. Kalau anak yang tidak PD-nya tidak bagus, dia ditantang, berarti kalau syarat itu kan menantang. Misalkan bahasa syarat itu begini. Kalau kamu hafal 1 juz, kamu boleh beli sepeda. Atau kamu boleh beli sepeda, asalkan hafal 1 juz. Itu bahasa syarat, bukan bahasa harapan. Bahasa harapan itu bagaimana? Ya, misalkan, kalau bulan ini, ya, ini kalau SD nih, ini kan kita SD ya. Kalau bulan ini kakak bisa tasmi 1 juz, ayah senang sekali. Karena pahalanya pasti sudah banyak dan Allah nanti akan membukakan pintu surga. Karena ayah bersyukur, kakak mau menghafal 1 juz dan Allah memuliakan kakak, maka ayah juga pengen kecipratan pahala, ayah bersyukur, maka insya Allah sebagai rasa syukur, ayah akan membelikan sepeda baru buat kakak. Nah, itu harapan. Beda nggak dengan yang tadi syarat? Kalau yang ini dia akan bersemangat, tapi kalau syarat, kalau orangnya pede, kamu boleh beli sepeda kalau hafal 1 juz. Nggak usah deh hafal 1 juz, aku nggak mau sepeda, aku pinjam aja. Nah, itu berarti kalau ada anak, nah biasanya kan suka begitu ya, Ustazah saya menjanjikan reward ternyata nggak mempan. Reward itu harus dalam bahasa harapan, tidak boleh bahasa syarat. Apalagi kalau anak yang PD-nya belum tinggi. Tapi kalau anak yang PD-nya tinggi boleh bentuknya tantangan. Ayo kita sama-sama menghafal Quran. Siapa yang hafal 1 juz di bulan depan dapat hadiah sepeda misalnya. Kalau bunda 1 juz dapat hadiah sepeda, ayah 1 juz dapat hadiah sepeda, kakak 1 juz dapat hadiah sepeda. Yuk, lomba-lomba yuk. Nah, nantang itu namanya. Menantang. Dan orang-orang yang PD-nya tinggi bagusnya menantang. Jadi berlomba. Nah, memang makanya kan ada saya buat di di Khairu Ummah itu ada output berjiwa pemimpin. Nah, berjiwa pemimpin itu adalah berani menerima tantangan. Nah, kapan orang berani menerima tantangan? Kapan anak berani menerima tantangan? Ketika naluri bakoknya sudah dinaikkan, atau bahasa sederhananya dia percaya diri. Anak-anak yang naluri bakoknya tinggi itu senang dengan tantangan. Sebaliknya dia tidak senang diremehkan. Dia kalau misalnya kalau kamu nggak hafal berarti kamu ini kamu. Nah, kalau dia direndahkan dia nggak akan, dia cara menantangnya itu dengan dipadu dengan yang harapan tadi. Nah, jadi cara mengkomunikasikan reward kita tiru juga Al-Qur'an mengkomunikasikan reward, yaitu berupa berita gembira, bukan berita syarat gitu. Nah, demikian juga ancaman. Dia harus berupa ancaman, bukan berita gembira gitu. Nah, jadi susunan kita bisa mencontoh Al-Qur'an lah di dalam menyampaikan kalimat. Makanya di Khairu Ummah juga akhirnya saya buat kita belajar berbahasa. Bagaimana bahasa itu kita menyampaikan kepada anak agar ketika kita berbahasa kepada anak dia bisa diajak berpikir. Nah, ini juga nanti terkait dengan filosofi pembelajaran bahasa di dalam Khairu Ummah itu kan cerdas berbahasa melejitkan kecerdasan berpikir. Nah, dan ini saya tekankan kepada ayah bunda juga apalagi kalau sudah kelas 4 ya, sudah 10 tahun, itu memang sudah harus mulai diperlakukan mirip-mirip orang dewasa, jadi banyak diskusi
Dan Nabi Ibrahim contoh yang luar biasa di dalam mengkomunikasikan sesuatu sampai menyembelih anaknya dikomunikasikan, "Madza taro?" Bagaimana pendapatmu? Ya, misalkan contohnya nih kalau ayah mau mengajak anaknya ke masjid. Bagaimana kalau hari ini kita sholat di masjid ini? Biasanya imamnya di sana nih bagus sekali bacaannya. Nanti ayah perkenalkan kalau kakak itu sudah hafal sekian dan nanti kita minta doa kepada beliau supaya kakak bisa hafalannya lebih bagus, bacaannya lebih bagus dan dimudahkan oleh Allah. Karena orang yang sudah hafal Quran itu apalagi jadi imam itu insya Allah doanya terkabul. Misalkan ya, kira-kira mau nggak dia? Insya Allah mau. Ya. Insya Allah mau. Nah itu bahasa-bahasa yang kita sampaikan kepada anak kita, apalagi yang belum balik ya. Kalau belum balik, dia meninggal, dia akan ahlul jannah. Maka bagi anak-anak kita yang belum balik, jangan perlakukan dia ahlun nar, tapi perlakukanlah dia sebagai ahlul jannah. Dan berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa, ancaman, kemudian bahkan sanksi fisik, itu sudah boleh dilakukan apabila dia melakukan sesuatu yang haram, misalkan meninggalkan sholat atau yang lain, makan makanan yang haram, minuman yang haram, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan terjawab. Saya kembalikan dulu kepada siapa tadi yang bertanya? Alhamdulillah, terima kasih Umu Khair atas jawabannya, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Baik, Silakan Ustazah. kalau ada yang lain. Iya, ini ada 2 pertanyaan di chat, Ustazah. Saya bacakan dulu yang pertama ya. Dari Ibu Uci, tadi ini langsung ngechat ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana cara berbahasa yang tepat pada suami untuk untuk mengingatkan perannya sebagai pemimpin sebagaimana yang ada dalam Quran surat At-Tahrim, bahwa pemimpin ada pada suami bukan pada istri. Ketika kondisinya suami kurang kesadarannya akan tanggung jawab kepemimpinan ini dalam mendidik dan mencontohkan kesolehan dan ketaatan pada Allah dan keluarganya. Nah, ini Ustazah. Jadi satu jawaban, mau jawaban singkat apa panjang? Masya Allah. Jawaban singkat diajak ngaji, ya. Jawaban singkat diajak ngaji. Minum di situ aja. Jadi jawaban singkatnya diajak ngaji. Sebelum bicara kepala keluarga, bicara individunya dulu. Jadi kesadaran individunya dulu untuk punya keinginan terbaik di hadapan Allah. Karena memang kalau kita misalkan langsung pada peran seorang ayah di dalam keluarga, sementara dia sendiri belum punya keinginan menjadi yang terbaik untuk dirinya, tadi ya, kita tuntut dia menjadi peran ayahnya, itu nanti justru yang datang emosi. Maka kata kuncinya adalah ya belajar, ngaji. Belajar, kan ngaji itu istilah belajar Al-Quran ya. Nah nanti dicari gurunya siapa. Mau berawal dari yuk, dicari misalkan sama ibu, cari dulu nih, Ustadz siapa sih yang disukai? Nah, cari yang membahas ayat-ayat yang kira-kira mengena. Terus kita bisa belajar bersama, ngajak belajar bersama. Nah, ketika ngajak belajar bersama itu berarti istri ya menyampaikan dengan baik-baik. Hindari bahasa menuntut ya. Karena biasanya kalau bahasa menuntut itu emosi ya, namanya laki-laki kan ya, jadi emosinya muncul apalagi kalau istrinya yang menyampaikan. Itu pertama. Yang kedua, bisa kita sampaikan siapa kira-kira teman dekatnya. Nah, teman dekatnya ini yang mengajak ketika teman dekatnya sudah paham tentang ayat itu. Nah, kita bisa mencari bantuan ya. Pertama kita mengajak, milih gurunya, yang kedua kita minta bantuan. Minta bantuan kepada siapa? Kepada teman yang dekatnya atau kepada guru anaknya di sekolah, tapi yang juga ini ya, ustadz ya. Dan ustadz itu memang dianggap oleh si ayah. Kalau ustadz itu tidak dianggap nggak bisa. Jadi itu intinya adalah mencari pendamping atau mencari guru belajar. Demikian. Kalau kita yang menggurui itu biasanya bakoknya muncul. Jadi cari guru gitu ya, cari guru. Atau sebelum ketemu guru yang pas tadi bisa mengirim tulisan-tulisan.
Tolong dibaca ya. Aku punya pesan spesial, tapi kita bukan tulisan kita, tulisan orang lain. Atau ngirim video-video gitu yang menurut kita pas. Gitu. Demikian. Baik Ustazah, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Ya, baik. Ustazah, apa yang menyatakan bahwa mungkin ini ada yang menyatakan bahwa amal tanpa ilmu itu berdosa. Apakah pendapat itu benar atau salah? Begitu Ustazah pertanyaannya. Tidak sepenuhnya benar karena boleh taklid. Nah, jadi kalau beramal tanpa ilmunya kita kuasai, tapi ada landasan kita yang kita percaya bahwa dia faqih fiddin, itu bisa. Itu namanya taklid buta, muqallid am. Seperti misalkan, saya nggak tahu kenapa sih dalilnya takbir itu seperti ini, tapi karena Imam Syafi'i melakukan, saya melakukan. Gitu. Jadi kita bertaklid kepada Imam Syafi'i karena dia imam mujtahid, boleh. Nah, tapi jangan bertaklid kepada guru. Misalnya guru ngaji, dia sholat seperti itu, tapi dia tidak tahu kenapa. Oh, saya bertaklid kepada Imam Syafi'i. Nah, boleh saya itu menjadi perantara, tapi ujungnya kepada mustahid. Karena kalau dia guru tapi dia tidak bisa beristihad, dia nggak boleh jadi sandaran hukum. Sandaran hukum itu adalah mustahid, pemahamannya mustahid. Jadi kalaupun berbeda misalkan antara Imam Syafi'i ya dengan Imam Malik dalam pelaksanaan suatu hukum, pilih salah satu. Nah, kalau kita sudah muttabi' ya bisa memilih karena ilmu, nah itu berarti bisa kita mengikuti yang rojih. Tapi kalau orang nggak punya ilmunya, pilih aja 100% ikut Imam Syafi'i tentang apapun bisa. Kalau nggak ada di Imam Syafi'i, baru saya ke Imam Malik misalnya. Seperti itu. Tapi tidak boleh campur-campur. Sholatnya Imam Syafi'i diambil apanya, Imam Malik diambil apanya. Itu namanya hawa nafsu. Harus utuh gitu. Karena namanya juga bertaklid ya. Gitu caranya. Jadi boleh bertaklid, tapi memang nilainya berbeda dengan kalau kita punya dasar ilmunya gitu. Baik, Ustazah. Syukron. Nah, kita sekarang karena masih ada waktu, jadi saya buka lagi termin kedua. Bisa ya Ustazah ya? Silakan. Ya, Insya Allah ini ada 2 pertanyaan yang ada di chat. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya secara langsung, nanti bisa ya setelah ini. Ini dari Ibu Freni, Ibu Palupi dari Kabupaten Semarang. Bagaimana idealnya mendidik anak yang masih batita ketika lingkungan kita belum mendukung untuk menjadi generasi khairul ummah? Apakah lebih baik anak kurang interaksinya dengan anak-anak lain daripada interaksi tapi capek membersihkan pengaruh buruk? Nah, itu Ustazah pertanyaannya. Ya, ini kalau saya ditanya, nah, Ibu yang tadi saya sarankan ikut diklat itu ya, kalau punya anak PAUD, ini kan khairul ummah mau bikin diklat PAUD nih. Ini bagi ayah bunda di grup ini juga boleh, walaupun anaknya belum sekolah, tapi masih usia dini, silahkan nanti tanya ke pengelola masing-masing, atau diumumkan di grup yang ini nanti kalau ada grupnya. Insya Allah akan ada diklat PAUD ya. Itu akan karena 12 sesi lumayan ya. 12 sesi membahas anak usia dini. Insya Allah cukuplah modal dasarnya. Tapi kalau modal tips itu belum ya, karena biasanya harus menggunakan ilmu dasar dulu. Nah, jadi mana pilihannya? Kalau anak usia dini sebenarnya tidak bagus juga dia tidak punya tempat teman bergaul. Karena anak usia dini itu banyak berkembang dari pergaulannya. Contoh, bagaimana dia menahan emosi, bagaimana dia berbagi. Nah, ada perkembangan dia yang luar biasa ketika dia bergaul dengan seusianya dibanding bergaul dengan orang dewasa. Kalau bergaul dengan orang dewasa udah pasti dia menang terus. Makanya seringkali saya kebagian murid itu di TK sini ketika bahasa kasarnya lah, egois banget anaknya. Jadi tidak mau tidak mau berteman, tidak mau di lobi gitu ya. Pokoknya harus dia terus yang menang gitu.
Nah, setelah saya telusuri ternyata rata-rata yang begitu itu adalah persoalannya di sosialisasi. Jadi bisa karena kakaknya sudah besar-besar, adiknya suka dimainin, suka dimarah-marah gitu ya kan, dijadikan mainan, atau kakaknya sudah besar, semuanya melayani, itu sama-sama tidak tidak memandirikan. Nah, sehingga memang anak usia dini ya mungkin kalau 3 tahun masih bisa lah, tapi kalau sudah 4 tahun itu dia butuh grup gitu. 4 tahun ke atas ya butuh grup teman-temannya. Bahkan dari 2 tahun sebenarnya anak udah butuh teman, tapi dia masih sering lari ke ibunya. Tapi kalau sudah 4 tahun itu biasanya dia lebih suka keluar rumah. Termasuk masa pandemi itu anak-anak nggak mau dikurung. Kalau dia dikurung marah-marah gitu ya. Nah, maka pilihannya apa? Pertama, ini pilihan ideal. Cari tempat tinggal yang mendukung. Aku udah beli rumah di situ, jual rumahnya, cari yang mendukung. Nah, kalau saya ditanya begitu. Masa dijual rumahnya? Lah iya kalau kita mau cari yang mendukung, yang ini. Nggak kebeli nanti kalau mencari tempat yang ini. Jangan dulu katakan begitu. Allah Maha Kaya. Yang penting punya idealisme dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi belum memungkinkan atau ada waktu sudah diniatkan gitu ya, tapi belum bisa cepat. Nah, buat teman bagi anak. Jadi teman-teman di sekitarnya bermain di rumah kita, didik anaknya. Didik anak tersebut. Nah, biasanya kalau dia di rumah kita kan dia tidak akan melakukan kebiasaan seperti di rumahnya. Lebih baik mana anak-anak yang lain main di rumah kita dan kita didik daripada anak kita ke rumah orang lain. Nah, itu lebih baik kalau lingkungannya kurang bagus, anak kita, jadi kita siapkan, gampang kalau mengundang anak-anak kecil mah. Kasih makanan, kasih mainan, wes beres. Dia akan mau mendengarin apa sih yang kita katakan. Nah, saya sudah praktekkan nih ya. Di rumah itu tersedia ada biskuit, ada es krim, roti gitu ya. Nanti kalau anak-anak mau misalkan ya anak-anak mau Abu Fikri tuh suka tuh ya. Jadi kalau anak main di masjid rame, nanti dipanggil. Dipanggilnya bukan untuk dinasehati, dipanggilnya Ustadz punya es krim. Siapa yang mau es krim? Datang, dikasih dulu es krimnya. Dikasih dulu kalau roti atau kalau pisang dikasih. Ustadz punya makanan. Setelah kenyang, udah enak-enak nggak? Baru diajak ngobrol. Atau kadang rujakan. Nah, kira-kira diterima nggak tuh? Diterima. Kita akan dikatakan orang baik. Wah, Ustadz itu baik. Jadi apa yang kita terapkan di sini ya untuk warga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang keluar maghrib kan di sini juga ada yang bukan khair ummah. Kalau yang khair ummah keluar ba'da maghrib tinggal diginikan ya. Tahfiz. Nah, itu udah lari ke rumahnya. Tapi kalau yang tidak di khair rumah kan nggak bisa tahfiz gitu, nggak bisa. Jadi akhirnya turun tangan. Dan biasanya di kompleks ini juga gitu, diserahkan. Ini silahkan Ustadz Amir mengarahkan anak-anak supaya tidak bermain di... Nah, caranya begitu. Apa? Kenapa bisa itu jadi uslup? Nyogok nggak? Bukan. Tahaddu, tahabbu. Ada filosofisnya. Tahaddu, tahabbu. Nah, makanya saya katakan tadi, kita tidak memang dalam mendidik anak itu kita tidak merasa rugi atau tidak merasa sayang mengeluarkan termasuk tadi mengeluarkan makanan buat teman-teman anak kita, mengeluarkan hadiah buat teman-teman anak kita dalam rangka mensuasanakan mereka menjadi teman yang baik. Nah, itu yang bagus. Jadi kalau dia tidak bisa bermain di luar, ya bermain di sekitar rumah, tapi dalam pengawasan kita, dalam peraturan kita. Nah, tapi supaya dia mau taat pada peraturan kita, ada prolognya. Enggak harus setiap hari dikasih makan kok, enggak. Sekali-sekali aja, sekali-sekali kemudian dikasih mainan. Nah, udah itu insya Allah nanti mau ngaji itu. Seperti itu. Ya, jadi pilihan kalau tidak dapat pilihan pertama buat pilihan kedua. Jangan sampai anak dikurung sendiri, kita juga sibuk sendiri, anak main sendiri. Nanti malah anak nanti ketika besar, kalau yang biasa misalkan dia asik nonton, oh ini filmnya edukasi nih, tapi dia nonton, nanti dia akan malas berdiri dan itu nanti akan malas bergerak. Kalau dia banyak duduk itu bisa karena nonton, bisa juga karena main puzzle terus-menerus, tidak ada misalnya keluar naik sepeda
sepeda, kalau laki-laki tidak ada main layangan, main bola, karena anak kita butuh bergerak, tidak ada naik-naik. Nah, itu nanti problemnya di motoriknya, keseimbangan. Karena anak usia dini itu makanya salah satu kurikulum dasarnya itu saya buat adalah motorik, baik kasar maupun halus. Nah, kalau orang motorik kasarnya nggak tuntas, maka itu persoalan keseimbangan. Jadi motorik kasar itu juga perlu dilatih sehingga anak itu bermain, baik itu main bola, main manjat pohon, kemudian bermain sepeda, ya main tali kalau yang perempuan, ya itu penting buat mereka, permainan-permainan yang membuat mereka bergerak supaya motoriknya itu terlatih dan nanti membantu keseimbangan. Dan keseimbangan ini juga berkontribusi pada kecerdasan. Nah, respon cepat, permainan itu kan misalnya lempar bola, respon cepat, respon tepat itu akan mempengaruhi kinerja saraf, dan kinerja saraf akan mempengaruhi daya terima pelajaran, mempengaruhi konsentrasi seperti main bola, misalnya menangkap bola, melempar bola, kan harus tepat sasaran. Nah, di situ jadi kita bukan bermainnya terarah gitu. Bisa kita katakan melempar bolanya berapa kali, tidak asal main lempar, jadi kita fokusnya kita latih, itu akan mempengaruhi kecerdasan. Jadi motorik kasar itu perlu, apalagi masih usia 3 tahun. Demikian, mudah-mudahan tergambar jawabannya. Dan bisa tergambar programnya. Ya, tadi ada yang raise hand. Oh, Ibu Yanti, silakan Bu Yanti. Sudah raise hand dari tadi. Silakan Ibu Yanti. Bu Yanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kebetulan saya itu memiliki anak yang spesial, anak hiperaktif. Jadi gimana caranya untuk membuat anak itu semangat untuk melakukan amal solih, yang sedangkan anak saya itu belum begitu mahir untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi pun kalau misalnya anak hiperaktif itu kan emosinya pun belum sesuai dengan usianya Ibu ya. Jadi meskipun anak saya sudah 8 tahun, mungkin emosinya seperti usia 4-5 tahun yang maunya tuh melawan gitu. Kalau kita kasih nasihat apa, maunya tuh melawan. Padahal dia tahu itu tuh tidak baik gitu. Gimana caranya Om? Pertama ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak spesial, berikan perhatian dan kasih sayang lebih dari anak-anak yang normal. Dia butuh itu. Dia butuh support naluri naunya, butuh support kasih sayangnya lebih daripada anak-anak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sering dia apresiasi atau bisa pujian. Apresiasi itu banyak ya, terutama pujian dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dia tidak fokus pada kelemahannya, tapi dia fokus pada kesuksesannya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang anak-anak spesial itu kita harus perlakukan dia bukan berdasarkan usianya, tapi berdasarkan perkembangannya. Ya. Nah, bagaimana dengan emosi? Ya, di stimulan. Emosi itu kan dari naluri, baik itu naluri bako atau naluri nau. Gitu. Nah, kalau dia ternyata dia udah 8 tahun, masih egosentris, ya lakukanlah pendidikan yang menata egosentrisnya. Egosentris semua milikku, apa mau. Nah, berarti di situ mulai dimunculkan pemahaman, ini milik saya, ini milik siapa, ini milik kakak, kalau milik orang lain harus izin. Nah, jadi mulai ada pengajaran. Nah, tapi memang pengajaran itu mesti berkali-kali. Jadi kalau anak sudah terlambat dari usianya, mungkin anak biasa hanya 1 kali, dia bisa jadi 5 kali, bisa 7 kali. Tapi dengan kalimat yang sama dulu, jangan dirubah-rubah kalimatnya. Beda dengan anak normal. Kalau anak normal diulang-ulang kalimatnya, kata dia, aku udah tahu, Umi ngomong gitu aja, dari kemarin gitu aja, jadi nggak menarik. Jadi kalau ngomong satu hal, kalau anak normal itu harus dengan pendekatan berbagai bahasa. Hari ini ngomongnya apa, besok apa. Jadi harus kreatif ya. Jadi pesannya satu tapi ngomongnya macam-macam. Beda dengan anak spesial. Anak spesial pesan satu, ngomongnya satu. Nanti kalau dirubah-rubah, dia bingung memahaminya. Jadi cari bahasa yang paling sederhana. Dan ada satu kata kunci buat anak-anak yang spesial itu, bahagiakan dia di depan, baru suruh dia belajar atau berkembang. Gitu. Jadi bahagiakan dulu. Membahagiakannya dengan cara apa?
Cuman 2 membahagiakan anak yang di level, walaupun dia 8 tahun bisa jadi level berpikirnya anak usia dini ya. Nah 2 apa itu? Makanan dan mainan, udah itu aja. Jadi stimulan ininya, rasa bahagianya dengan makanan mainan berbahasa. Nah, tapi harus sabar memang tadi berkali-kali. Ya, tidak bisa sekali 2 kali ya. Apalagi tadi misalkan 8 tahun emosinya masih di 4 tahun ya, berarti memang harus distimulan terus. Emosi itu marah, menangis itu perlu distimulan. Jangan sampai kita biarkan anak kita anteng, dia berdarah kakinya, seperti ada pernah murid saya autis berdarah kakinya dan pasti sakit karena ketiban batu runcing, berdarah, tapi dia tidak menangis. Dia nggak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia jatuh, dia nggak nangis. Nah, ini berarti kan ada problem di emosinya gitu. Jadi dia harus menangis, dia bisa marah, dia bisa tertawa, dia bisa senyum. Gitu. Jelas, Bu? Baik. Terima kasih, Jadi, Uma. sabar ya, insya Allah nilainya lebih. Allah akan Insya berikan Allah. pahala luar biasa ujian. Ingat ya, masuk surga itu dengan amal soli dan dengan sabar. Nggak hanya amal soli. Nah, bagi yang punya, ayah bunda yang punya anak spesial, saya juga punya anak spesial, anak keempat, itu memang sabarnya lebih besar. Tapi insya Allah itu akan jalan masuk surga. Ya. Karena sabar itu tidak hanya dengan amal soleh, tapi juga dengan sabar. Ya, demikian. Mudah-mudahan tergambar apa yang harus dilakukan. Zakira Umu. Ya, wa Baik, iya. Ustazah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada di chat. Ini mungkin dirasakan di musim pandemi seperti ini juga kali Ustazah ya. Bagaimana mendidik anak balita yang, tapi anak balita ya, mendidik anak balita yang sudah sedikit-sedikit main gadget. Seperti kalau mau makan harus nonton YouTube, kalau tidak nonton tidak mau makan. Tapi kalau papanya yang ngelarang, dia takut tiba mamanya yang larang. Oh, jadi kalau papanya yang larang dia takut, tapi kalau mamanya yang larang dia malah melawan, mebanting-banting barang yang ada di sekitarnya. Itu bagaimana Ustazah? Ya, kalau dia sudah seperti itu berarti udah kecanduan YouTube, itu harus segera stop. Kecanduan gadget harus segera di stop, apalagi anak balita. Bagaimana nyetopnya? Belikan alternatif yang lain. Ya, berikan alternatif yang lain. Nah, berarti bermain yang bergerak. Jangan bermain yang diam, bermain yang bergerak apa. Dan memang di sini di tahap awal untuk membuat anak itu bisa bermain yang bergerak, di sini perlu partner orang tua. Ya, orang tua harus meluangkan waktu. Kalau tidak ada, berarti mungkin minta bantuan siapa, saudara kah, atau mungkin khodimahnya dalam waktu tertentu. Tapi tidak boleh terus-menerus ya. Nah, kehadiran orang tua di dalam pembelajaran anak itu penting karena itu menjadi support energi yang besar buat dia. Apalagi anak usia dini bisa 80 sampai 90 bahkan 100% itu support energinya dari orang tua. Keberadaan orang tua, ya, perlakuan orang tua. Jadi dia belum bisa produksi energi sendiri gitu ya. Kalau anak SD sudah mulai walaupun itu juga masih on off kalau anak kelas 1 kelas 2. Nah, maka tadi berarti ada kesalahan pengasuhan atau ada kesalahan perlakuan ketika kalau mau makan pakai gadget, kalau mau ini syarat gadget dia malah yang mensyaratkan. Nah, berarti di sini belum terjadi bisa jadi edukasi gadget kepada anak yang bersangkutan, ya. Nah, bagaimana edukasinya? Lakukan black campaign. Saya ada ya ponakan ya, waktu itu saya ke Makassar itu saya kagum pada seorang anak usianya kira-kira berapa ya, 3,5 atau 4 gitu. Saya lihat temennya asik bermain, ya bermain gadget, dia tidak. Terus saya tanya ibunya, kok bisa anakmu gitu? Di mana-mana anak itu kalau ngelihat temannya main gadget dia pasti nimbrung. Nah, ibunya cerita. Ibunya melakukan black campaign. Ya, jadi dibuat apa namanya ketika dia bermain gadget. Nah, kalau nggak salah ya di antara yang dilakukan ibunya nih, nah itu kan juga ada ya di internet ya. Dia ini apa namanya dihitamin ininya matanya sama bundanya pada malam hari ketika dia tidur dihitamin matanya. Jadi ininya apa namanya kelopak matanya ini atas bawah
dihitamin, kemudian pada saat bangun pagi disuruh ngaca. Nah, terus kenapa matanya gitu ya? Nah, lalu dijelaskan, nih kalau main gadget bisa begini. Kemudian ditunjukkan lagi mata yang memerah, gambar-gambar yang serem. Nah, ternyata kata dia, ini singkat cerita aja ya. Nah, begitulah black campaign intinya. Nah, ternyata setelah itu anaknya tidak mau lagi main gadget. Nah, tidak mulai, karena memang kalau anak usia dini nggak bisa dipahamkan gadget ini harus dipakai yang bermanfaat, nggak bisa gitu ya. Jadi pokoknya jangan pakai gadget, beri alternatif yang lain. Bahkan tidak pegang gadget bisa diinikan prestasi gitu. Nah, bagaimana mengalihkan, apalagi gadget itu kan ini ya, apalagi smartphone itu kan sinarnya sebenarnya berbahaya ya. Kalau saya sih merasakan kelamaan, apalagi kalau lagi daya tahan tubuhnya lagi lagi lemah, itu pusing ya kalau sering baca. Jadi makanya saya juga tidak bisa menjawab WA semua yang masuk itu, karena kalau lama pusing, apalagi kalau sampai 1 jam atau lebih gitu. Kadang kita menjawab itu kan bisa duduk 1 jam itu ya. Nah, kalau diikuti mau menjawab semua pertanyaan bisa 2 jam gitu. Nah, itu pusing. Makanya kalau nggak bisa dijawab dengan ngetik kan lebih lama daripada ngomong. Nah, kadang-kadang orangnya saya suruh telepon atau saya yang telepon gitu. Atau voice note lebih cepat gitu ya. Nah, maka sebenarnya pada anak itu tidak hanya itu tadi yang jadi bahaya, yang kontennya itu, tapi juga adalah smartphone-nya sendiri itu bisa mengganggu syaraf mata ya. Nah, ini apalagi anak-anak masih kecil-kecil gitu. Nah, ini bisa dilakukan black campaign. Nah, black campaign seperti apa yang cocok buat dia? Nah, itu mungkin ya tergantung anaknya ya. Yang tadi yang saya contohkan itu dengan diwarnai ininya matanya gitu ya. Nah, sama kayak nyapi itu ada yang berhasil dengan dikasih dimerahin ya puting susunya, dia serem gitu, sakit gitu ya, sakit, ini merah gitu. Kemudian ada yang nggak mempan, dikasih pahit-pahit gitu. Nah, harus dua-duanya, misalnya dihitamin, kasih pahit-pahit. Nah, ini mana nih kita lakukan ya dengan upaya. Tapi tadi itu sudah terjadi kesalahan sebenarnya ketika ya banyak didoakan lah anak itu bisa dibacakan Al-Fatihah, sering bacakan Al-Fatihah, tiup di ubun-ubunnya, doakan gitu. Sehingga Allah mengalihkan perhatiannya dari gadget. Karena ketika dia mensyaratkan gadget untuk melakukan makan saja, itu berarti dia sudah ada kesalahan perlakuan atau kesalahan pengasuhan. Sebenarnya makan itu sebenarnya lebih utama daripada mainan. Tinggal bagaimana kita mempromosikan makan yang enak itu. Nah, kalau ternyata anak sudah lebih suka bermain daripada makan, ini berarti menjadi warning, karena nanti makan itu kan kaitannya dengan kesehatan. Bagaimana agar anak itu suka makan, dan makanan apa yang disukai makanan sehat itu memang selain membiasakan juga harus ada brandingnya. Ya kalau produk jualan itu ada branding, maka makanan halal dan thayyiban juga harus di branding sama orang tua terhadap anak-anak. Demikian juga gadget ketika tidak boleh dipakai harus ada black campaign. Kalau cuma dilarang tidak ada black campaign, tidak ada pembuktian tentang bahaya-bahaya gadget, nggak mempan. Karena dia sudah lebih menikmati. Menikmati apa? Bermain di gadget yang memang dinamikanya luar biasa, menarik gitu. Nah, maka di sini harus ada sosialisasi, harus ada tadi branding terhadap mainan tanpa gadget, terhadap makanan yang enak, bahwa yang halal thayyib itu enak. Nah, maka di sini memang orang tua dalam suasana seperti sekarang ini ketika memainkan peran yang besar, ini orang tua bagusnya belajar bahasa gitu ya. Boleh belajar public speaking, nanti kalau ada workshop bahasa Khairul Ummah silakan ikut Khairul Ummah, karena kalau Khairul Ummah bahasanya mengacu kepada contoh-contoh bahasanya di dalam Al-Quran, kemudian kita formulakan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk sementara boleh juga ayah bunda ikut belajar yang public speaking atau juga belajar menulis, karena itu kan belajar menuangkan ide.
Yang satu idenya untuk dilisankan, yang satu idenya untuk ditulis. Itu insya Allah akan ada pengaruhnya ayah bunda memahamkan sesuatu atau mensosialisasikan sesuatu kepada anak-anak. Jadi jangan sampai ayah bunda bahasanya perintah dan larangan. Lama-lama dia bosen, itu aja yang kita sebut gitu ya. Jadi harus kreatif gitu. Ya demikian, mudah-mudahan tergambar apa yang harus dilakukan. Baik, Ustazah. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk Ya. satu pertanyaan lagi, Ustazah mungkin ya? Ya, Ini ada silakan. dari Ibu Widawayuni. Izin bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Seringkali anak saya ketika tahfiz atau belajar apapun, ketika salah maka dia langsung murung, bahkan kadang sampai meneteskan air mata karena salah tahfiznya atau yang lain. Saya coba motivasi supaya semangat, mengulang dan mengulang lagi. Ini seringkali terjadi dan bila ia berhasil, maka ia meluapkan rasa senangnya dengan luar biasa. Saya menilainya seperti perfeksionis, mungkin si anak tadi. Tidak mau terima kalau salah atau ada kekurangan. Itu saja kondisinya. Ya, betul. Kalau seperti itu, dia perfeksionis. Nah, maka orang yang perfeksionis itu harus dimotivasi untuk berjuangnya lebih. Karena dia nggak mau kalah, dia nggak mau salah gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya dulu mendidik anak yang perfeksionis begitu, berarti dia harus disiapkan lebih awal gitu, sesuai dengan kemampuan dia. Supaya dia tampil lancar. Kalau tahfiz itu berarti bacaannya bagus, kemudian lancar gitu. Nah, jangankan tahfiz ya, lomba kerupuk aja kalau anak yang perfeksionis, lomba makan kerupuk kalau dia pastikan, dia prediksi dia nggak menang, dia nggak mau. Padahal lomba kerupuk itu sederhana. Nah, emang anak perfeksionis begitu. Jadi dia pengennya selalu sukses. Nah, bagaimana mengenakan anak yang seperti ini berarti persiapannya kita lebih awal. Jadi jangan buat dia bertarung sebelum dia yakin dia siap. Nggak boleh dipaksa bertarung sebelum dia siap. Nah, ini dulu saya alami ketika menyiapkan anak untuk lomba. Dia udah bagus sebenarnya, tapi kalau dia nggak siap, misalkan nih, atau tampil, kalau kita bilang sehari sebelumnya, menurut dia masih kurang persiapannya, harus seminggu sebelumnya. Nah, jadi demikian juga kalau misalkan tahfiz setiap hari, maka coba perhatikan, ya, ini berapa kali pengulangan dia supaya lancar. Itu yang kita perhatikan. Kita bisa sampaikan, biasanya anak-anak perfeksionis mudah kok diarahkan, asal jalan komunikasi dua arahnya. Tapi kalau nggak jalan komunikasi dua arahnya, dia pengen menang, tapi tidak mau berusaha, nanti malah jadinya curang. Nah, ini yang harus kita hindari untuk anak-anak perfeksionis. Bagus sebenarnya anak-anak perfeksionis itu, karena dia pengen yang terbaik, tapi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan dengan baik supaya dia persiapannya lebih awal, sehingga dia lebih matang, lebih siap. Nah, karena kan ini kalau untuk berlomba menjadi yang terbaik dia sudah punya. Nah, tinggal persiapannya kita harus lebih memadai. Misalkan dia lancarnya 15 kali baru hafal. Kita bisa buat 20 kali supaya lancar benar karena dia bisa jadi tidak suka, tidak merasa gagal kalau terbata-bata. Atau kalau satu salah bisa jadi dia jadi moodnya hilang kalau salah satu misalnya. Berarti persiapannya yang harus kita kita perbanyak. Ya, kita mulai kalau tadi 15 kali berarti persiapan kita misalnya jadi pengulangannya 17, 20 sehingga ada kepastian lah dia insya Allah bisa, dia lancar gitu. Jadi berarti mengukur kemampuannya dan dia diajak dialog tentang kemampuannya itu bahwa dia supaya lancar begini dan begini gitu. Baik Ustazah, satu lagi mungkin ya, ini ada dari Ibu Fitriana, apakah di KU ada KBM khusus untuk anak autis dan speech delay? Itu, Bu. Kalau secara umum tidak ada, tapi kalau anaknya diobservasi itu kita ada SDM, saya di sini menerima space delay. Tapi space delay itu, kalau dia masih space delay itu biasanya, walaupun dia 7 tahun, saya kembalikan ke TK. Karena pembelajaran anak space delay itu lebih tepatnya di TK. Kalau di SD dia nanti susah mengejar. Jadi tidak apa-apa kalau dia space delay, misalkan dia sudah 7 tahun harusnya masuk SD. Kalau masih space delay nggak apa-apa di TK-kan saja supaya nanti dia mengejar.
Saya pernah punya murid space delay, itu dia 6,5 apa 7 tahun gitu, saya sudah lupa karena sudah lulus anaknya. Nah ini kembar, nah yang satu, yang si adiknya lulus observasi kelas 1, yang si abangnya ini tidak lulus karena space delay, adiknya tidak space delay. Nah ternyata kita kembalikan ke TK, berarti ada perbedaan satu. Nah ini orang tuanya harus legowo. Nah anaknya mah nggak masalah, dia di TK-kan lagi, walaupun adik kembarnya itu SD. Nah alhamdulillah itu bisa lulus SD, nggak pernah tinggal kelas, walaupun dia memang baru bisa, jadi dia itu baru bisa membaca itu kalau nggak salah kelas 3. Baru bisa menulis, baru bisa membaca ya kelas 3 awal. Nah, baru bisa menulis kelas 3 akhir. Nah, sebelum dia bisa membaca dan menulis, maka ujian dia semuanya lisan. Harusnya kan kelas 2 sudah mulai ya, ujiannya tertulis tapi didiktekan gitu ya. Dijelaskan dulu oleh guru baru dia menjawab, dan jawabannya tidak panjang-panjang kalimatnya. Nah, anak ini dikasih kekhususan untuk lisan. Tapi alhamdulillah pas dia di kelas 5 itu dia sudah bisa berbicara di depan kelas 6 dia udah bisa presentasi ketika ada pengawas yang datang, misalkan gurunya mengajar, setelah itu anak disuruh presentasi ke depan apa yang dia pahami dari apa yang dijelaskan gurunya, dan hafalannya alhamdulillah bisa yang space delay tadi 4 juz ya, lulus tasmi 4 juz, enggak sampai 6 juz. Nah, jadi memang harus diperbaiki dulu ininya, lisannya ya. Jadi kalau untuk anak space delay itu berarti dia harus kurikulumnya ada bahasa dan motorik, karena motorik itu erat kaitannya dengan kinerja saraf. Jadi dia yang pertama bahasa dan motorik. Itu dulu yang digarap. Nah, motorik kasarnya itu harus banyak dan harus ada praktek di rumah kalau menerima yang seperti itu. Tapi secara umum memang saya ndak buat kurikulum untuk yang seperti ini karena memang bobotnya beda-beda ya. Karena kita ndak bisa samakan gitu. Jadi tergantung pada kesiapan SDM di unit KU masing-masing. Kan space delay sendiri bobotnya beda-beda. Makanya kan anak-anak spesial itu penangannya lebih tepat personal, bukan grup. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi memang luar biasa ya Ibu-Ibu dan Bapak sekalian bahwa untuk bisa mewujudkan generasi khairul ummah, kemudian dengan berbagai kondisi yang ada hari ini, betul-betul dibutuhkan tadi ya Ustazah, orang tua yang visioner. Iya, Di mana akhirnya dengan hanya kajian ini saja, saya pikir tidak cukup ya untuk menjadi modal kita, ini modal awal gitu kan, tapi kita butuh untuk terus belajar lagi gitu ya, mengkaji Islam lagi, agar kita bisa terus gitu ya, untuk bisa menjadi ayah ibu yang solih dan solihah, dan mendampingi anak-anak kita menjadi generasi yang khairul ummah. Maka di sini kami dari panitia ya dari SDP Khairul Ummah Jaktim khususnya komite ya seperti itu mengajak ya menghimbau khususnya orang tua siswa di SDP Khairul Ummah Jaktim untuk kemudian kita bersama-sama gitu ya untuk menuntut ilmu bareng-bareng gitu ya dengan kajian yang intensif setiap minggu untuk nanti kita bisa tadi ya belajar bersama menjadi solih dan solihah bersama gitu kan ya, baik untuk bapak-bapaknya. Kalau di bapak-bapaknya nanti insya Allah bisa menghubungi Abu Denis ya, nanti silakan menghubungi Abu Denis untuk yang di SDP KU Jaktim. Untuk yang ibu-ibu nanti bisa menghubungi ke saya gitu kan insya Allah. Nanti untuk yang di luar KU Jaktim, Bapak dan Ibu nanti silakan bisa menghubungi CP yang ada di flyer ya, nomor Bu Duke kalau ingin mendapatkan kajian yang lebih intensif atau informasi kajian yang lain. Baik Ustazah, kami mengucapkan syukron jazakillah khairan katsiron atas kesediaan Ustazah untuk bisa berbagi ilmu yang luar biasa di kajian hari ini, luar biasa sekali. Masya Allah, walaupun kemudian belajar itu kan memang harus terus-terusan guys, terus setiap hari, dan apa yang Ustazah sampaikan hari ini betul-betul memberikan insight yang luar biasa khususnya bagi saya dan saya yakin untuk Bapak dan Ibu semuanya ada di sini. Untuk selanjutnya sebelum kita menutup acara, nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi kami menyediakan door prize ya Bu, Ibu dan Bapak sekalian,
yang akan kami berikan kepada para penanya yang tadi sudah